Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Tampaknya Grandmaster Daniel Dubov tidak akan bisa lagi ya untuk menjadi juara di dalam turnamen Tata Steel Chess Tournament 2022. Karena di babak ketiga harus mengakui keunggulan Grandmaster Vidit Santos Gujarati. Padahal di babak pertama dan di babak kedua turnamen hanya meraih hasil remis. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Di sini Grandmaster Daniel Dubov menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Vidit Santos Gujarati menggunakan catur buah hitam. Permainan dimulai Grandmaster Daniel Dubov dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Vidit Santos Gujarati. Kuda F3 dan kuda C6. Gajah C4 dan kuda F6. Pion D3 dan gajah C5. Maka ini adalah pembukaan Italia dalam variasi Giuoco Pianismo. Pion C3 dan pion D6. Gajah G5 ancam kuda yang sedang melindungi menteri, dan pion H6 ancam balik gajah putih, dan gajah putih mundur ke petak H4 tetap memelihara ancaman terhadap kuda hitam. Pion A5 dan kuda A3, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah, lalu menteri E7. Rokade pendek oleh putih dan kuda kembali ke petak B8. Mungkin tujuannya adalah menempatkan kuda hitam nantinya di petak D7, mungkin ke B6 dan selanjutnya bisa kemanapun ya. Jadi agar kuda hitam bisa bermanuver, karena jika ada di petak C6 maka sulit untuk bermanuver. Pion D4 mengajak pertukaran pion dan kuda D7. Benteng B1 dan pion G5 ancam gajah. Ini langsung menyerang ya ke pertahanan raja dari putih. Niatnya gajah G3, kuda pukul pion, dan menteri C2 mengincar kuda. Oleh karena itu, karena Vidit tetap ingin kudanya ada di petak pusat, maka pion F5, pion pukul pion, dan benteng E1, kuda pukul gajah, pion pukul kuda, dan pion E4 ancam kuda. Tapi di sini ancaman terhadap kuda tidak berarti apa-apa ya. Karena jika pion pukul kuda, maka benteng pukul menteri. Melihat situasi masih aman, Dubov memilih langkah pion G4 untuk merusak konsentrasi dari pion hitam yang ada di petak F5. Lantas apa balasan Vidit di sini? Dengan kuda C5, kuda D4, dan benteng F8. Pion pukul pion, gajah pukul pion, dan benteng pukul pion di petak B7. Inilah pengorbanan yang dilakukan oleh Grandmaster Daniel Dubov. Lihat di sini pengorbanan dari Grandmaster Daniel Dubov dinilai bagus ya oleh analisa komputer. Karena jika di sini kuda pukul benteng, maka yang berbahaya adalah hitam. Mau tidak mau, menteri hitam pasti hilang. Bagaimana caranya? Dengan menteri skak. Jelas di sini raja hitam hanya bisa berpindah ke petak D8 dan maka kuda skak menteri. Disinilah mengapa langkah dari benteng pukul pion itu sangat berarti. Dan di sini hitam memilih benteng menuju petak F6. Nah, yang menjadi kesalahan dari Dubov adalah di langkah selanjutnya. Di sini bentengnya tetap dipertahankan di petak B7. Padahal Vidit sudah siap untuk melakukan antisipasinya. Malah yang dilakukan oleh Dubov adalah dengan menteri ke petak B1 yang dinilai oleh analisa komputer kurang bagus. Sehingga ini kesempatan bagi Vidit untuk mengunggul ya secara kualitas atas
Dubov. Kuda pukul benteng, menteri pukul kuda, dan benteng D8. Kuda pukul gajah dengan tempo ancam menteri, benteng pukul kuda, benteng pukul pion. Namun ini bukan masalah berarti ya. Dengan benteng skak di petak D1 setelah raja pindah maka tinggal ditutup benteng E5. Menteri skak, raja D8, menteri skak, raja D7, gajah skak, raja E6, menteri skak, raja F6, menteri skak, raja F5, pion F3. Benteng pukul benteng, pion pukul benteng dengan tempo skak, dan raja pukul pion. Menteri skak, raja E3, gajah C6, menteri skak di petak H2 juga. Di sini untuk melindungi pion hitam yang ada di petak A5. Jadi otomatis lambat laun serangan dari Dubov akan berhenti. Pion menutup, pion G4, menteri skak, dan setelah raja pindah ke petak D2, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Daniel Dubov memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan, memang akan menteri skak lagi ya. Pokoknya terus mencari skak. Tapi setelah menteri menutup, maka harus pertukaran. Dan jelas di sini hitam memiliki benteng sedangkan putih hanya memiliki gajah. Walaupun jumlah pion putih lebih banyak atau bahkan sama ya, 4/4, maka jelas di sini Grandmaster Daniel Dubov pasti kalah. Selamat buat Grandmaster Vidit Gujrati yang berhasil menang di dalam permainan ini.